Sok bela Panji Gumilang, Habib Kribo mati kutu di hadapan Egy Sujana. Jangan berdebatlah dengan yang baik. Nggak usahlah kita mau melampaui Tuhan mengatakan mereka itu sesat. Padahal di ayat itu sudah dikasih tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang tersesat. Lah, ini mau dibawa kemana nih masalah ini? Kalau kita mau cari kesalahan, setiap orang tuh punya salah. Nggak usah Az-Zaitun. Apalagi Az-Zaitun kan suatu gerakan yayasan untuk umat. Maksud Anda adalah pihak kepolisian, pemerintah cari-cari kesalahan Panji begitu? Saya pikir lah sudah menyimpang kok. Kalau cuma perbedaan ritual apa harus dibawa ke polisi? Al-Zaitun telah melakukan yang sudah diteliti, penodaan agama, penyimpangan dari konteks yang dibenarkan, dan penistaan agama itu sendiri. Nah, ini sudah terjadi. Maka konstruknya bukan lagi perdebatan fatwa dan lain sebagainya, karena ini melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Unsur hukumnya terpenuhi? Terpenuhi. Itu nggak boleh ranah keimanan hukum. Tidak setuju juga Bapak Panji akan misalnya Kalau tersangka tentang penista agama dia dihukum, saya tidak setuju. Berdebatlah dengan baik. Jangan Anda menuduh orang sesat. Habib Yang tahu Kribo. siapa yang sesat itu hanya Tuhan. Penista agama sudah banyak yang Justru kena. saya dari pertama menolak ada hukum penista agama harus dihapus. Kalau enggak negeri ini apa? Goncang ganjing isu agama. Kalau masalah ibadah ritual tidak mengancam orang lain. Poin pentingnya adalah dalam konstruk hukum. Nah, sekarang hukum, tadi berpikirnya udah objektif kan. Hukum itu berdampingan dengan moral, nggak bisa. Kalau moralnya nggak benar, hukum pasti nggak benar. Apa yang dimaksud moral? Kejujuran, kebenaran, keadilan, itu moral. Moral ini melengkapi menjadi peristiwa hukum. Jika moral terganggu, maka hukumnya pasti nggak benar. Nah, ini kita lihatlah sekarang dalam konteks perjalanan Al-Zaitun, kita lihat ada ketidakjujuran seperti diungkap sama Taufik tadi, ada ketidakbenaran, ada ketidakadilan yang seputar Zaitun juga merasakan, karena penodaan, penyimpangan, penistaan agama telah terjadi. Sini tolong jujur, Saudara Panji Gumilang. Kalau Anda berani jujur, Anda benar, Anda menyalah-nyalahi MUI, Anda menyatakan dia bohong, padahal Anda yang bohong. Kalau dia benar, kita toleran. Tapi sayangnya tidak benar, gitu loh. Maka toleransinya tidak diberikan. Itu pengertian harus mengacu kepada objektivitas. Dan apabila saat ini Panji Gumilang itu telah ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan kepada, yaitu bagi korban-korbannya. Karena korban-korban Panji Gumilang itu bukan hanya 1.000 atau 2.000 orang, ratusan ribu orang yang terkapar di mana-mana di seluruh Indonesia. Panji Gumilang dijerat pasal berlapis, terancam 10 tahun penjara. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Selasa malam, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut dipersangkakan dengan pasal berlapis, dengan ancaman maksimal paling tinggi 10 tahun pidana penjara. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di mana ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156 AKUHP dengan ancaman 5 tahun, kata Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhamdani Raharjopuro di Mabes Polri, Jakarta. Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan setelah gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, Propam, Irwasum, Divkum dan Wasidik Polri. Juhamdani menyebut berdasarkan hasil gelar perkara peserta menyatakan sepakat untuk menaikkan status Panji Gumilang dari saksi sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan dilakukan gelar perkara pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan tersangka. Saat ini Saudara PG, Panji Gumilang, menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka, kata Juhamdani. Sebelum gelar perkara, kata Juhamdani, Panji Gumilang 5 kali mengkoreksi berita acara pemeriksaan, BAP, yang dibuat oleh penyidik.
Dalam perkara penyidik sudah memeriksa 40 saksi dan 17 saksi ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu bukti elektronik dan keterangan maupun ahli. Jadi untuk menempatkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti ditambah 1 surat, ujar Juhamdani. Terkait penahanan tersangka, Juhamdani mengatakan penyidik masih mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan penahanan sebagai tersangka. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kami melihat perkembangan penyidikan yang laksanakan malam ini, tutur Juhamdani. Jangan berdebatlah dengan yang baik. Nggak usahlah kita mau melampaui Tuhan mengatakan mereka itu sesat. Padahal di ayat itu sudah dikasih tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang tersesat. Lah, ini mau dibawa kemana nih masalah ini? Kalau kita mau cari kesalahan, setiap orang tuh punya salah. Nggak usah Al-Zaitun. Apalagi Al-Zaitun kan suatu gerakan yayasan untuk umat. Maksud Anda adalah pihak kepolisian, pemerintah cari-cari kesalahan Panji begitu? Saya pikir lah sudah menyimpang kok. Kalau cuma perbedaan ritual apa harus dibawa ke polisi? Al-Zaitun telah melakukan yang sudah diteliti, penodaan agama, penyimpangan dari konteks yang dibenarkan, dan penistaan agama itu sendiri. Nah ini sudah terjadi. Maka konstruknya bukan lagi perdebatan fatwa dan lain sebagainya, karena ini melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Unsur hukumnya terpenuhi? Terpenuhi. Itu nggak boleh ranah keimanan hukum. Tidak setuju juga Bapak Panji akan misalnya Kalau sebagai tersangka? tentang penista agama Tahan. dia dihukum, saya tidak setuju. Berdebatlah dengan baik. Jangan Anda menuduh orang sesat. Habib Yang tahu Ribu. siapa yang sesat itu hanya Tuhan. Penistaan agama sudah banyak yang Justru kena. saya dari pertama menolak ada hukum penista agama harus dihapus. Kalau enggak negeri ini apa? Goncang ganjing isu agama. Kalau masalah ibadah ritual tidak mengancam orang lain. Poin pentingnya adalah dalam konstruk hukum. Nah, sekarang hukum tadi berpikirnya udah objektif kan. Hukum itu berdampingan dengan moral, nggak bisa. Kalau moralnya nggak benar, hukum pasti nggak benar. Apa yang dimaksud moral? Kejujuran, kebenaran, keadilan, itu moral. Moral ini melengkapi menjadi peristiwa hukum. Jika moral terganggu, maka hukumnya pasti nggak benar. Nah, ini kita lihatlah sekarang. Dalam konteks perjalanan Al-Zaitun, kita lihat ada ketidakjujuran, seperti diungkap sama Taufik tadi. Ada ketidakbenaran, ada ketidakadilan yang seputar Zaitun juga merasakan. Karena penodaan, penyimpangan, penistaan agama telah terjadi. Sini, tolong jujur, Saudara Panji Gumilang. Kalau Anda berani jujur, Anda benar, Anda menyalah-nyalahi MUI, Anda menyatakan dia bohong, padahal Anda yang bohong. Kalau dia benar, kita toleran. Tapi sayangnya tidak benar gitu loh. Maka toleransinya tidak diberikan. Itu pengertian harus mengacu kepada objektivitas. Dan apabila saat ini Panji Gumilang itu telah ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan kepada, yaitu bagi korban-korbannya. Karena korban-korban Panji Gumilang ini bukan hanya 1.000 atau 2.000 orang, ratusan ribu orang yang terkapar di mana-mana di seluruh Indonesia.